Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Inayah Kamilah dengan NIM 10011382025180 Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas C tahun 2020 akan menjelaskan secara singkat mengenai tutorial melakukan uji regresi linier menggunakan SPSS. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen dan Analisis Data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan ilustrasi kasus. Pada kesempatan kali ini didapatkan data dari 10 responden dengan berat badan serta konsumsi kalori yang berbeda. Nah, dari hal itu tentukanlah apakah ada hubungan antara berat badan pasien dengan jumlah kalori yang dikonsumsi. Selanjutnya kita menentukan hipotesis. Untuk hipotesis 0, tidak ada hubungan antara jumlah kalori yang dikonsumsi dengan berat badan pasien. Lalu untuk hipotesis alternatif, ada hubungan antara jumlah kalori yang dikonsumsi dengan berat badan pasien. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pengujian uji regresi linier menggunakan SPSS. Untuk melakukan uji regresi linier menggunakan SPSS, sudah kita dapatkan data. Untuk nilai X berarti banyak kalori yang dikonsumsi, dan untuk nilai Y berarti berat badan pasien. Nah, untuk masing-masing variabel, terdapat 10 data yang artinya ada 10 responden. Langsung saja kita masuk ke dalam langkah untuk menyelesaikan uji regresi linier dengan SPSS. Langkah pertama adalah kita klik Analyze, lalu selanjutnya ke Regression Linear. Setelah itu kita masukkan jumlah kalori atau X sebagai variabel independen, lalu berat badan pasien atau Y sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita klik Durbin-Watson. Selanjutnya adalah plots. Untuk plots, kita masukkan variabel Y adalah SRE-SID, lalu untuk variabel X adalah ZP-RED. Lalu kita klik normal probability plot. Continue, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji regresi linier menggunakan SPSS. Nah, untuk pada model summary, terdapat nilai R atau hubungan antara dua variabel yang menunjukkan korelasi linier sederhana antara jumlah kalori yang dikonsumsi dengan berat badan pasien. Nilai R yang didapat adalah 0,950, yang artinya terdapat hubungan yang positif antara jumlah kalori yang dikonsumsi dengan berat badan pasien. Lalu, selanjutnya ada R-square. R-square atau koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel independen atau jumlah kalori yang dikonsumsi dengan variabel dependen atau berat badan pasien. Nah, pada R-square dari data kita didapatkan nilai 0,903 atau 90,3%, yang artinya variabel X atau banyak kalori yang dikonsumsi mempengaruhi variabel Y atau berat badan pasien sebesar 90,3%. Selanjutnya, kita ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA diketahui bahwa nilai F hitung yang kita dapat adalah 74,021 dengan signifikasi 0,00 atau dapat ditulis 0,001. Maka, model regresi kita dapat dipakai untuk memprediksi variabel berat badan pasien, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel jumlah kalori yang dikonsumsi dengan variabel berat badan pasien. Selanjutnya kita ke tabel koefisien. Dari tabel koefisien didapatkan nilai konstan A sebesar 2,608. Sedangkan nilai jumlah kalori adalah 0,149. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX, maka Y sama dengan 2,608 plus 0,149X. Pada tabel koefisien ini juga kita dapat menentukan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak dengan cara melihat nilai signifikasinya.
pada tabel koefisien data kita didapatkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000 atau dalam kata lain 0,01. Maka apabila nilainya lebih kurang dari 0,05, H0 ditolak, dan apabila lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Pada kasus yang kita dapatkan, nilai signifikasi kita kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara variabel banyak kalori yang dikonsumsi dengan berat badan pasien. Untuk konstanta A sebesar 2,608 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel berat badan adalah sebesar 2,608. Dan untuk koefisien regresi X atau nilai B atau nilai banyak kalori yang dikonsumsi sebesar 0,149 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dari jumlah kalori, maka nilai berat badan bertambah juga sebesar 0,149. Nah, koefisien regresi ini bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, setelah kita melakukan uji pada SPSS, maka kita dapat melakukan interpretasi dan pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana tersebut. Jadi untuk interpretasinya adalah ada pengaruh jumlah kalori yang dikonsumsi dengan berat badan pasien. Nah, besar pengaruh variabel independen atau jumlah kalori yang dikonsumsi terhadap variabel dependen atau berat badan pasien pada R² dari data didapatkan nilai 0,903 atau 90,3%, yang artinya variabel X atau jumlah kalori yang dikonsumsi mempengaruhi variabel Y atau berat badan pasien sebesar 90,3%. Selanjutnya juga untuk nilai konstanta atau nilai A sebesar 2,608 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel berat badan adalah sebesar 2,608. Dan untuk koefisien regresi X atau nilai B itu sendiri sebesar 0,149 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai jumlah kalori, maka nilai berat badan juga bertambah sebesar 0,149. Nah, koefisien regresi tersebut nilainya adalah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,01 yang berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan artinya variabel jumlah kalori yang dikonsumsi atau X berpengaruh terhadap variabel berat badan pasien atau Y. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai tutorial uji regresi linear menggunakan SPSS. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.